Dalam harga kerajaan, kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes. Perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih bagus lah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun, dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Di luar pintu gerbang daripada bait Allah. Ya. Pintu namanya pintu gerbang indah, beautiful gate. Ada yang kurang beautiful, ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri, kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya. Sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan terjadi ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja, selalu ada akibatnya. Ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus, pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak, saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Ya, ketika diracun, bukan karena sengaja minum racun, bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun, saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya. Amin.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu,
kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Bapa. Engkau yang memberi jalan kehidupan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi pengharapan, Engkau yang beri kesembuhan Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Oh, how we love you Lord. Yes, Lord. Tinggi Kau
Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Pujilah Engkau Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau dan pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa besarnya Engkau dalam kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu dan karya-Mu Tuhan terlalu besar untuk kami pahami Tuhan Yesus.
it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it's you. I lift my hand, I bring my song. All of my days, all of my nights, all of my wrongs, I offer my life. I offer my life. Here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt, who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand,
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi kita dalam ibadah online pada minggu kedua di bulan Juni tahun 2023. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang pengenalan akan Allah membawa dampak yang luar biasa dalam rangkaian pengajaran di bulan Juni, yaitu The Power of Impact. Kita berdoa dulu Bapak Ibu sebelum kita belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sudah berkumpul bersama-sama di tempat ini, di rumah masing-masing Tuhan, dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menaruh respek kepada Engkau Tuhan pagi hari ini meskipun secara online. Kami memberikan hati yang luas Tuhan untuk mau dengar firman-Mu berbicara bagi kami. Kami mau menyiapkan tanah yang subur di hati kami Tuhan untuk mau ditanam benih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba minta urapan yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus, urapan yang dari Engkau Roh Kudus, dan biarlah pagi ini hanya hikmat Tuhan yang turun kepada Bapak Ibu semua, bukan hikmatnya manusia. Dan biarlah urapan yang baru itu turun pagi hari ini Tuhan. Biar setiap yang mendengar firman Tuhan dimerdekakan. Biar setiap yang dengar firman Tuhan dilepaskan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam rangkaian pengajaran The Power of Impact di minggu kedua ini, saya coba memberikan sebuah judul, yaitu pengenalan akan Allah membawa dampak yang luar biasa. Kenapa saya beri judul ini? Karena setelah saya baca ayat tuntunan untuk di bulan Juni ini, ternyata pengenalan akan Allah itu berkaitan erat dengan kuasa yang Tuhan kasih gitu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ngomong kuasa, beberapa minggu lalu Pak Herol menyampaikan bahwa kuasa itu ada dua aspek, yaitu authority atau otoritas, di mana otoritas itu berhubungan dengan hak, wewenang dalam melepaskan kemampuan atau kuasa. Karena itu diperlukan ini, keyakinan iman pada kuasa dan hak atau wewenang akan kuasa yang bersama kita. Garis bawah ini, keyakinan iman gitu. Yang kedua, power atau kuasa atau kekuatan itu sendiri adalah energi, kekuatan dan kemampuan yang melekat bersama otoritas. Ingat dua hal ini Bapak Ibu, yaitu otoritas dan kuasa itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kegelisahan sebenarnya, termasuk saya pribadi, karena ketika kita menghadapi segala sesuatu, apapun itu juga, problematika apapun juga, masalah apapun, keadaan apapun, baik buruk dan lain sebagainya, kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya kuasa. Kadang-kadang kita lupa kita punya otoritas, kita punya wewenang untuk melepaskan kuasa. Nah, kita tahu, peperangan terbesar di hidup kita adalah di pikiran kita. Betul? Ya. Ya kan? Sudah peperangan terbesar di pikiran kita. Iblis sangat pandai memprovokasi. Makanya ayatnya bilang bahwa kita akan menginjak ular dan kala jengking. Kita punya kuasa loh sebenarnya untuk membentengi pikiran kita dari provokasi iblis, untuk kita bertindak salah, untuk kita berespon salah, sehingga apa? Kita bisa mengaktifasi kuasa yang Tuhan sudah sediakan sama kita. Kita perlu yang namanya iman. Nah, maka saya mengambil sebuah statement gini. Iman itu mendahului respon dan tindakan. Dan respon dan tindakan yang benar menghasilkan kuasa. Tentunya kuasa yang berdampak. Jadi iman itu mendahului dari respon dan tindakan, kemudian menghasilkan kuasa. Gitu. Jadi kuasa tanpa iman akan jadi pertanyaan. Kuasa mana yang dipakai? Kalau kuasa tanpa iman. Gitu. Maka penting iman lebih dahulu, kemudian kita percaya terhadap firman. Bukankah iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan? Bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau kita beriman terhadap firman Tuhan, maka kita percaya bahwa kita punya kuasa untuk melakukan setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Maka saya ambil statement ini, iman mendahului respon dan tindakan. Gitu. Akan jadi aneh ketika kita percaya kita punya kuasa, tapi kita nggak tahu dasarnya apa. Dasarnya apa kita punya kuasa? Kadang-kadang kan di situ. Kenapa kita bisa sampai lupa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika menghadapi segala sesuatu? Karena kita lupa dasarnya itu apa. Dasarnya adalah firman
yang kita percaya. Nah, firman yang kita percaya itu namanya iman, gitu. Maka sangat sangat benar sekali ketika ayat ini bunyinya begini. Cukup iman sebesar biji sesawi maka akan memindahkan gunung. Bayangkan ya. Bayangkan Bapak Ibu. Nggak perlu iman yang besar apa, tapi cukup sebesar biji sesawi tapi bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi itu kecil sekali Bapak Ibu. Saya pernah dikasih lihat Pak Herol biji sesawi ketika dia pulang dari Israel. Saya lihat kecil sekali. Bayangkan, sebesar biji sesawi saja membawa dampak yang luar biasa, yaitu memindahkan gunung. Jadi cukup punya iman sebesar biji sesawi, maka gunung akan pindah. Nah, ini yang kita mau belajar. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan pengenalan kita akan Tuhan? Dan tidak lain tidak bukan, di tahun ini kita belajar sama-sama to love Jesus more and deeply. Coba kita buka ayat bacaan kita di 2 Petrus 1 ayat 3. Ini terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan sehari-hari. Saya coba baca ya. Perhatikan ini dengan baik Bapak Ibu. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan. Perhatikan ya. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan. Perlu kita minta? Enggak. Allah sudah memberikan. Jadi dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan. Lihat, kepada kita, lihat. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Maka begini, kuasa berfungsi, saya bisa ambil kesimpulan ya, kuasa berfungsi kalau kita menjalankan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan, yang sudah diberikan sama Tuhan di dalam hidup kita, Roh Kudus yang hebat dalam hidup kita, itu akan teraktivasi, ya kan? Kalau itu digunakan sesuai dengan kehendaknya. Wow, makanya tidak salah kenapa kita sekarang ya, apalagi saya di usia yang hampir 40 tahun ikut Kristen, kenapa sangat susah sekali doa kita terjawab? Ya, kenapa sangat susah sekali doa kita terjawab? Karena ternyata kebanyakan doa kita ini hanya untuk memuaskan keinginan sendiri, kemauan kita. Atau gini, kita memakai kuasa hanya sebatas ini. Mau kaya, mau cuan, mau menang tender, mau toko diberkati. That's it. Sampai di situ. Makanya kenapa enggak ada breakthrough di situ, enggak ada terobosan di situ. Karena yang dipakai untuk memuaskan keinginan sendiri. Nah, ini yang kita perlu belajar sama-sama. Percayalah, saya juga belajar kok Bapak Ibu. Belajar menyangkal diri untuk tidak minta berkat, tapi berjalan dengan berkat. Berjalan dengan ini. Berjalan dengan ini. Yang sudah diberikan kepada kita. Gitu ya. Lihat ayat berikutnya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita. Nih yang keren nih. Karena kita benar-benar mengenal Allah. Nah, maka mengenal Allah menjadi poin yang penting. Ya kan? Yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikannya. Jadi startnya dari mengenal Allah. Nah, kalau tadi saya bilang iman mendahului tindakan dan respon, maka sebelum iman adalah mengenal Allah. Seberapa kita mengenal Allah? Wah, ini kan jadi pertanyaan yang menggelisahkan sebenarnya. Benar nggak sih kita mengenal Allah? Apakah kita hanya mengenal Allah karena dia cuma sebatas juru selamat? Apakah kita hanya mengenal Allah hanya karena dia hanya penuh kasih? Apakah kita mengenal Allah karena dia Allah yang maha segalanya? Atau kita mengenal Allah dia raja yang adil? Raja yang menghakimi? Apakah kita mengenal Allah sampai sedalam itu? Apakah kita tahu isi hati Allah? Seberapa kita mengenal dan tahu isi hati Allah? Ayat berikutnya ya, ketika saya pelajari bahan ini, ayat berikutnya ternyata menjelaskan dengan gamblang bagaimana kita mengenal Allah. Ya, yang pertama, yaitu kita lompat ke ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, nih, ini saya pakai yang terjemahan Indonesia ya. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada
kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, jadi bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama adalah iman. Jelas iman. Iman terhadap apa? Firman Tuhan. Maka tidak salah kita kalau sama-sama belajar hari ini untuk disiplin rohani. Ya kan? Kita belajar disiplin rohani karena apa? Karena kita berusaha membangun iman kita. Membaca firman setiap hari. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang, perkatakan firman itu. Perkatakan firman itu supaya apa? Supaya telinga kita dengar. Supaya jiwa kita dengar. Supaya pikiran kita menjadi setuju terhadap firman sehingga muncul yang namanya iman. Gitu. Maka enggak lucu, makanya saya bilang tadi, enggak lucu kalau kita pakai kuasa tanpa dasar, yaitu iman. Gitu. Itu kuasa apa? Gitu. Makanya kopong istilahnya, kopong kuasanya, karena enggak ada dasarnya. Gitu. Kayak kita nih, setiap minggu kita bilang, apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil dan beruntung. Tahu enggak kita dasar imannya, dasar firmannya? Ayat itu perkataan itu diambil di mana? Tahu enggak? Bahkan ayat itu pun menerangkan loh. Di Yosua 1 ayat 8, menerangkan loh. Jangan lupa engkau renungkan Taurat ini siang dan malam dan memperkatakannya, ya kan? Supaya perjalananmu dibuat berhasil dan beruntung. Itu dasar firmannya. Percaya enggak kita terhadap firman ini? Percaya enggak kita menaruh iman enggak di situ? Nah, ketika kita menaruh iman di situ, wah, pasti akan powerful hasilnya. Pasti akan dampaknya menjadi luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Karakter. Punya enggak kita karakter Yesus? Bagaimana kita tahu karakter Yesus? Baca Alkitab, ya kan? Baca Alkitab. Enggak ada jalan lain. Bagaimana kita tahu cerita tentang Yesus hari ini? Ya lewat baca Alkitab. Kita tahu bagaimana Yesus bersikap. Kita tahu bagaimana Yesus berespon. Kita tahu bagaimana Yesus panjang sabar. Kita tahu bagaimana Yesus murah hati. Kita tahu bagaimana Yesus memaafkan. Kita tahu bagaimana Yesus rendah hati dan lain sebagainya. Baca Alkitab. Karena karakter-karakter Yesus ada di situ. Dan ketika kita baca dan kita tahu dan kita belajar di situ, wow, hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Maka yang berikutnya adalah tambahkan pengetahuan. Pengetahuan dapatnya dari mana? Hikmat. Hikmat dapatnya dari mana? Takut Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, bukankah ini semua semacam disiplin rohani untuk kita melatih diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan? Kita lagi tidak bicara bahwa kita menjadi orang yang so agamawi. Enggak. Kita lagi belajar sama-sama untuk serupa dengan Yesus. Untuk bertindak seperti Yesus. Untuk berperilaku seperti Yesus. Bukan Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan Kristen yang norak istilahnya. Gitu. Enggak, tapi berperilakulah seperti Yesus. Maka firman harus menjadi pegangan kita. Firman yang kita baca setiap hari harus jadi tuntunan kita. Jadi, kalau mau dibilang apa yang paling sederhana yang kita bisa lakukan setelah pemberitaan firman ini? Buka Alkitab, mulai baca, mulai renungkan, mulai perkatakan, dan mulai taruh iman di situ. Taruh iman di situ, Bapak Ibu. Biar apa? Biar perjalanan kita berhasil dan beruntung. Apakah kita sekedar perjalanan berhasil dan beruntung? Enggak, masih banyak, masih panjang lagi. Bagaimana iman yang kecilnya sebesar biji sawi itu menjadi sebuah dampak yang luar biasa. Nanti di akhir khotbah saya akan coba saksikan sebuah iman sederhana dari seseorang. Tapi kita lanjutkan dulu yang ini. Yang berikutnya, setelah iman, kebajikan, dan pengetahuan. Yang berikutnya ini. Nah, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Ayat 6, baca ayat 6. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan, ya, kepada pengetahuan tadi, pengetahuan ya, kepada hikmat. Kita tambahkan apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan apa? Kesalehan. Ya. Penguasaan diri. Kalau sudah ngomong penguasaan diri, kalau sudah ngomong ketekunan, kalau sudah ngomong kesalehan, atau hidup yang benar sesuai dengan firman, ujungnya cuma satu kok. Pikul salib, sangkal diri. Dah, lakukan firman. Karena ini sudah melangkah. Kita sudah baca firman tadi. Makanya saya bagi ini per ayat
Biar Bapak mengerti, biar Bapak Ibu mengerti bahwa gini, baca firman dulu, renungkan, perkatakan, dan mulai lakukan firman. Nah, ketika mulai melakukan firman, maka yang muncul ini, penyangkalan diri. Harusnya ndak sabar jadi sabar, itu kan penyangkalan diri kan. Harusnya kita tidur tapi memilih bangun pagi-pagi untuk pergi doa pagi, di mana fasilitas gereja sudah diberikan di situ. Harusnya kita apa? Sudah capek ini dari Senin sampai Jumat, pulang kerja, mau pergi doa malam lagi. Nah, itu kan penyangkalan diri. Itu yang disebut penguasaan diri. Harusnya amarah bisa meledak-ledak tapi disuruh sabar. Nggak hanya disuruh sabar loh, disuruh mengampuni, nggak sampai di situ. Disuruh ucapkan berkat, gitu kan, buat orang yang menyakiti engkau. Wow, bukankah ini sebuah penyangkalan diri yang gini? Membawa kita semakin dekat dan serupa dengan Yesus. Membawa kita semakin mengenal Yesus. Melihat lawan konflik dengan belas kasihan, melihat lawan konflik itu dengan kasih yang luar biasa yang seperti Tuhan mengampuni kita gitu kan. Bukan karena gini, bukan karena sudahlah, lu jual gua beli. Enggak, tapi memberikan diri gini. Ya sudahlah. Ucapkan berkat. Itu kan bukankah sebuah penyangkalan diri, penyerahan total gitu kan terhadap kehendak Tuhan. Dan gini, ketika Bapak Ibu menyangkal diri, melakukan firman, bukankah itu Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan? Nah, kalau ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bukankah kita disebut sahabatnya? Bukankah kita disebut anaknya? Orang-orang yang melakukan firman. Yang terakhir ini, yang kedua, ada dua hal. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ayat 7, dan kepada kesalehan, ya, kepada kesalehan hidup saleh tadi, kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Bukankah ini perintah Allah? Perintah Allah kan cuma dua aja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tubuhmu, segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa saya tadi bilang ketika kita berlawan konflik, kita melihatnya dengan belas kasihan? Karena gini, kasih akan selalu menutup. Alkitab bilang kasih akan menutup banyak pelanggaran. Gitu. Satu kali saya konflik dengan istri saya dan ini entah kenapa ini jadi cerita ini ya. Tiba-tiba saya ingat kisah ini gitu, cerita ini. Ketika konflik besar saya dengan istri saya, ada satu hal yang membuat saya bisa menerima dia. Ada satu hal yang membuat saya bisa menerima istri saya si Fitri. Ada lagi nih, kalau Yesus saja menerima Fitri tanpa syarat, siapa saya seorang Denny Kriswandi tidak bisa terima Fitri tanpa syarat. Hanya karena Fitri bikin salah bukan berarti Fitri gagal menjadi istri saya. Enggak. Dan itu prosesnya Fitri. Dan di situ juga proses saya loh. Untuk berusaha menerima istri saya seperti Yesus terima dia. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan kasih itu, posisikan diri kita sebagai Yesus. Yesus yang melihatnya dengan belas kasihan. Yesus yang melihatnya dengan hati yang luas. Bahwa orang ini masih berproses, bahwa orang ini masih bergumul. Satu hal gini Bapak Ibu, teladan yang luar biasa ketika Yesus dianiaya di kayu salib, dicaci maki, diludahi, dicambuk dan lain sebagainya. Ada ucapan berkat yang dia ucapkan ketika dia di kayu salib. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buat saya, doa ini adalah doa powerful. Karena Yesus mengucapkannya pada saat posisi dalam ketidakberdayaan. Dalam posisi bahkan kuasanya diturunkan. Dia menjadi kutuk ketika dia tergantung di kayu salib. Bumi dan langit tidak terima. Lihat. Dan dia ucapkan doa berkat yang luar biasa. Buat saya ini doa berkat yang paling luar biasa saya bilang. Sekedar gini, sekedar kita kaya, sekedar kita punya cuan, sekedar kita dapat tender, enggak.
Doa ini yang buat saya sering menggelisahkan saya ketika saya menghadapi sesuatu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ayat 8. Gini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa aja tadi? Ya, penguasaan diri. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Lihat ya. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, lakukan hal-hal ini Bapak Ibu. Lakukan semuanya itu dengan giat. Biar kita mengenal Tuhan dengan luar biasa. Biar kita mengenal Tuhan semakin intim, semakin deeply, semakin dalam bersama Tuhan. Nah, saya mau selesai dengan statement ini. Seberapa besar kita mengenal Allah kita, sebesar itulah dampak dari kuasa yang Allah berikan. Lagi ya, seberapa besar kita mengenal Allah kita, sebesar itulah dampak dari kuasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah izin sama orang ini. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada seorang gadis datang ke rumah saya. Ini latar belakang ya, sebelum saya cerita intinya gitu. Ada seorang gadis datang ke rumah saya. Dia dari keyakinan yang lain. Kenapa saya tahu dia dari keyakinan yang lain? Karena dia memakai atribut keyakinan yang lain gitu. Pada saat datang di rumah saya. Dan dia memperkenalkan diri, kemudian yang membuat saya kaget adalah seperti ini. Dia tanya, Kak, Yesus itu siapa? Saya pengen tahu dong Yesus itu apa gitu. Kemudian singkat cerita, saya kasih tahu, saya ceritakan Yesus yang saya kenal. Sebatas yang saya kenal ya. Sebatas yang kenal. Makanya ngulik Yesus itu tidak ada habisnya sih kalau menurut saya. Kenapa? Setiap hari kita mesti ngulik Yesus untuk tahu seberapa sih hati Yesus itu. Gitu. Gak bisa kita sekedar tahu dari orang, enggak. Harus kita sendiri yang alami. Jadi sepengalaman saya, sekenalnya saya sama Yesus, saya ceritakan. Dan singkat cerita dia terima Yesus. Hari itu dia terima Yesus. Kemudian karena dia terima Yesus, saya todong-dong. Mau enggak dibaptis? Dia bilang, mau Kak. Oke, kalau gitu besok kita baptis. Langsung saya hubungi Richard tempo hari, saya hubungi Pak Herol, saya bilang ini ada jiwa baru, mau bertobat, mau dibaptis gitu kan. Perkataan Pak Herol pertama kali ketika dengar itu, ya dia bilang, wah keren Den gitu. Tapi, nah ini ada tapinya. Dan tapinya ini yang betul-betul menggelisahkan saya gitu kan. Tapi ini baru permulaan. Memuridkan orang untuk jadi serupa Yesus itu jauh lebih berat gitu kan. Jauh lebih butuh effort, lebih tenaga dan lain sebagainya. Dan itu langsung teruji Bapak Ibu. Jadi oke, singkat cerita besok dibaptis. Dan setelah dibaptis dia melepas atribut kepercayaannya. Dan dibaptis. Dramanya dimulai di sini. Jadi dramanya dimulai di sini. Ketika dia pulang ke rumah, maka terjadilah drama. Bahwa gini, orang tuanya dia usir dia. Orang tuanya sampai pukul dia, usir dari rumah, dan kemudian dia keluar dari rumah. Nah posisinya saat itu adalah dia sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas di Balikpapan. Pesan saya, berulang-ulang saya bilang, setiap ketemu dia, bahkan sampai detik ini kalau saya ketemu dia, gimana kuliahmu? Selesaikan kuliahmu. Selalu itu yang saya bilang, selesaikan kuliahmu. Nah ketika dia keluar, otomatis dia nggak ada pemasukan. Maka saya cuma berpesan, selesaikan kuliahmu. Saat itu, kalau saya boleh jujur, saya tidak punya uang sepeser pun untuk tolong dia. Lagi ya, saya tidak punya uang sepeser pun untuk tolong dia. Bahkan untuk sewakan dia kos pun saya tidak punya. Saya cuma bilang begini sama dia. Saya sudah bilang, ikut Yesus itu bukan langsung kaya. Bukan untuk kaya. Ikut Yesus itu pikul salib. Ikut Yesus itu sangkal diri. Langsung saya bilang, sekarang nih, kamu sudah percaya Yesus. Sekarang juga kamu mengalami yang namanya pikul salib, sangkal diri. Kayak apa caranya? Cari kerja. Kayak apa caranya? Cari kos-kosan.
berusaha, minta Yesus, minta sama Yesus. Jadi kata-kata itu yang saya sampaikan. Dan puji Tuhan, saya diajar Tuhan juga saat itu. Uang tidak menyelesaikan masalah, tapi iman menyelesaikan masalah. Dia percaya, dia coba cari kos, dan dia cari pekerjaan. Dan pekerjaan itu ada sampai sekarang. Jadi dia bekerja di salah satu toko elektronik menjadi sales. Dan dia menjadi sales untuk produk elektronik. Dan ketika dia bekerja nih, nah sering berjalannya waktu, ini sudah berjalan nih, sudah berapa tahun? Sekitar 2 tahun, 3 tahun. Sering berjalannya waktu, ketika komsel dia selalu cerita. Bagaimana, namanya sales kan, selalu cerita tentang pencapaian-pencapaian. Dan selalu ditolong Tuhan. Ini yang saya bilang ya. Dan selalu ditolong Tuhan. Sampai sekitar 2 bulan lalu. Ini sekarang bulan apa ini? Bulan Juni, April. Sekitar bulan April, ketika komsel, dia ngomong begini. Seperti biasa Kak, ini tinggal 2 hari, harusnya sudah closing. Nah tinggal 2 hari harusnya sudah closing, tapi pencapaian dia baru sampai 80%. Bayangin ya, 2 hari baru sampai 80%. Jadi dia butuh 20% lagi untuk closing gitu kan. Dan itu membutuhkan waktu 2 hari. Dan itu bukan nilai kecil loh. Nilainya sampai ratusan loh, sampai puluhan lah. Sampai puluhan juta. Untuk dia bisa tutup. Untuk sampai dia tutup. Nah, ada hal yang menarik dari gadis ini. Dari dia bertobat. Dia cuma ingat 1 ayat. Ini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Dia bilang begini, Kak, ayat peganganku cuma 1 Kak. Kesusahan sehari cukup 1 hari. Jadi di hari ini, di 2 hari sebelum dia closing, ketika malam dia bilang, dia memperkatakan firman itu. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Dia percaya. Tahu yang terjadi Bapak Ibu? 2 hari kemudian, dia closing dengan surplus jadi 120%. Jadi yang harusnya target 100% nambah 20%, 120% dalam waktu 2 hari. Kita senang dong. Nah dalam hati kan, seperti apa yang Kak Herol suka ngomong. Terus what? Terus apa dong? Ketika kamu terima kuasa itu, terus kamu terima iman dan terima kuasa itu, dan kamu closing 120%. Apa dong? Gitu kan. Dalam hati kan lagi batin itu, sementara dia cerita. Tapi kemudian dia lanjutkan ceritanya Kak. Dia lanjutkan ceritanya. Dia bilang sama saya Kak, baru kemudian setelah closing 120%, tim sales itu bertanya semua sama dia, kok bisa sih bisa sampai surplus jadi 120% lagi gitu kan? Kok bisa? Ini yang dia bilang, yang membuat saya, nggak salah kamu diberkati Tuhan, nggak salah kamu selalu closing, karena dia bilang begini, aku ini siapa Kak? Aku bukan siapa-siapa. Nggak ada yang bisa disombongkan dari diriku. Nah ini yang dia bilang nih. Kalau aku mau menyombongkan diriku, aku menyombongkan Yesusku. Karena aku punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus. Dia bilang itu di semua teman-temannya yang kepercayaannya berbeda dengan dia. Dia ngomong itu di situ. Lihat, iman yang sederhana, pengenalan dia yang sederhana, menghasilkan dampak yang luar biasa. Di mana dia bisa ngomong tentang Yesus. Dia tidak hanya show Jesus, tapi dia ngomong tentang Yesus. Banyak dari kita show Jesus, tunjukkan kebaikan sama orang. Tapi tahu nggak orang bahwa ada Yesus yang ngajarin kita untuk berbuat baik? Tahu nggak orang bahwa ada Yesus yang menjadi teladan kita? Kita sekadar berbuat baik, tapi kita tidak pernah cerita Yesus sama orang itu. Yang dia lakukan, iman sederhana. Cuma, kesusahan sehari, cukup sehari, dia perkatakan, dia percaya, dia bekerja seperti biasa saja 2 hari. Kemudian closing surplus jadi 120%. Kemudian dia bilang, kalau aku mau sombongkan Yesusku aja. Bukan dirinya, sombongkan Yesus. Kiranya firman yang sederhana pagi hari ini menggugah kita. Mari kita mengenal Tuhan kita. Seberapa besar kita mengenal Allah kita. Seberapa besar kita mengenal Yesus kita. Sebesar itulah dampak dari kuasa yang Allah berikan. Sebesar itulah kuasa yang Tuhan berikan. Harusnya itu sudah menjadi dampak yang luar biasa di luar sana. Jadi bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, bukan untuk cari cuan, bukan untuk hanya menang tender, tapi menunjukkan siapa Yesus kepada orang di luar sana. Hari ini Bapak Ibu, percayalah,
banyak orang yang membutuhkan Yesus daripada membutuhkan uang. Membutuhkan Yesus, Sang Pembawa damai sejahtera. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan, yang kami dengar ini Tuhan, bahwa kami mau hidup mengenal Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi, hidup dalam iman, kesalehan, hidup dalam takut Tuhan penuh hikmat, hidup dalam ketekunan, sangkal diri Tuhan. Ini semua Tuhan kita mau Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Sehingga gini Bapa, sehingga kami percaya bahwa kami punya kuasa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang berdampak Tuhan. Bukan hanya untuk kami dapat berkat, dapat uang, dapat gaji, dapat promosi Tuhan. Itu semua bonus Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan. Gitu. Kami tinggal melakukan aja dan kami tinggal berani bilang bahwa Yesus yang hebat yang ada dalam hidup saya. Yesus yang luar biasa dalam hidup saya Tuhan. Materaikan firman-Mu Bapa, biar menjadi kekuatan buat Bapak Ibu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan perjamuan kita. Para imam boleh membagikan setiap roti, anggur yang ada di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami mau perjamuan dengan Engkau Tuhan, manunggal bersama Engkau Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan setiap roti, anggur atau media apapun yang lagi kami gunakan di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah ini adalah representatif tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau manunggal bersama Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Dan juga sucikan dan kuduskan setiap hamba-hamba-Mu, imam-imam yang melayani di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah roti yang diserahkan bagi kita, yang dipecahkan bagi kita? Tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Kita melakukan perjamuan ini untuk mengingat ketiga hal ini. Katakan sama-sama saya. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Yang ketiga, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Bilang, perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang di rumah, apakah engkau percaya ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita? Sebagai perjanjian baru? Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat perjamuan pagi hari ini. Dan biarlah perjamuan ini memateraikan firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Firman ini memerdekakan kami, membuat kami mulai melangkah melakukannya Tuhan Yesus. Membuat kami melangkah mulai mendisiplin rohani kehidupan kami. Terus giat melatih diri membaca Alkitab. Terus giat bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Berdoa secara korporat, berdoa secara bersama-sama Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita angkat persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita angkat persembahan ini. Bapa, kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati Bapa, tapi kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Berkat Tuhan tercurah atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh untuk negeri ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus turun Tuhan. Sampai nanti pesta politik di tahun 2024 Tuhan Yesus. Ada naungan Tuhan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera tercurah Tuhan Yesus. Tidak ada politik identitas Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan
buat Pak Jokowi, berikan hikmat-Mu, berikan wibawa ilahi, berikan ketenangan Tuhan, berikan naungan yang luar biasa buat beliau dan juga keluarga, menteri, serta wakilnya Tuhan dalam sisa kepemimpinannya Tuhan. Dia berjalan dengan penuh hikmat Bapa, memutuskan segala sesuatu dan mengakhiri masa kepemimpinnya Tuhan dengan baik dan benar Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Balikpapan Tuhan, Shalom Balikpapan, kota kami yang tercinta Tuhan, kota penyangga ibu kota. Tidak akan ditinggalkan kota ini Tuhan. Berikan hikmat buat Pak Rahmat Masud Bapa dalam membangun kota ini Tuhan. Gelisahkan hatinya. Berikan dia hikmat untuk melakukan improve Tuhan dalam segala sesuatu yang dia kerjakan untuk kota ini Tuhan. Kami tahu dia lagi bekerja Tuhan dengan giat Bapa untuk kota ini. Tapi berikan dia terus hikmat Tuhan, biar dia bisa menjaga harmoni Tuhan di warganya Tuhan, untuk di mana warganya tetap mendukung dia dalam pembangunan yang dia lakukan Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Rock Gateway Tuhan. Tanda ajaib. Kami percaya Tuhan, Rock Gateway akan terbangun dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Efrata, terbukalah. Terbukalah berkat Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu bisa membangun rumah-Mu Tuhan Yesus. Di mana rumah-Mu ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yang Engkau pakai untuk kota ini, bahkan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu sama Tuhan, terima berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya bahwa ini firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Bahwa kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Kepalkan kedua tangan Bapak Ibu, saatnya kita melepaskan kuasa. Amin. Katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpang tanganin anak dan istri Bapak Ibu semua dan terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.